mungkin untuk menjawab mungkin hal-hal yang terjadi selama ini, polemik, dinamika yang terjadi di soal ketenagakerjaan yang menyangkut perusahaan Tanu Karya Surabaya. Yang pertama, untuk gimana ceritanya dari awal? Dari perekrutan, mulai dari Perumnas, sebetulnya itu bukan untuk perekrutan. Awal dari Pak Undang, Pak Ai datang sidang ke Perumnas pun saya sempat marah karena ada kerumunan di situ. Ditambah saya nggak tahu bahwa di situ terjadi perekrutan, dan jelaskan ke Pak Ai dan Pak Undang. Dan terjadilah ke depannya itu perekrutan di Disnaker waktu itu tanggal 8 Agustus kalau nggak salah. Setelah itu ya saya serahkan semuanya, intinya manajemen sih Pak. Saya serahkan semuanya ke manajemen, urusan ya administrasi segala rupa ke manajemen semuanya. Dan pada akhirnya teruslah di sosial media nih rame. Dari awal saya pun dengar, selalu dapat informasi dari sosial media tentang perusahaan saya gitu. Begini. Saya nggak bakal tanya ke pelaku sosial medianya, tapi saya tanya ke pihak manajemen. Gimana tanggapannya, kenapa di sosial media sampai ramai kayak gitu? Ada yang bilang A, bilang B, bilang C di sosial media. Dan akhirnya pihak manajemen itu menjelaskan semua baik-baik aja Pak, semua baik-baik aja, itu cuman hoax, cuman provokasi. Ya saya rasa waktu itu saya masih percaya sama manajemen. Tibalah per bulan November. Per bulan November itu dari manajemen saya rasa ada keliru dari perekrutan, sehingga data anak-anak itu dengan yang outsourcing yang kita kerjasama itu berbanding kebalik. Malah data itu setiap harinya naik dari 700 sampai 1000 sampai 1500, bahkan sampai 2700. Saya tegur ke manajemen, ini kenapa data sampai bisa 2600, 2700 malah? Kita bukan Toyota, bukan Yamaha yang membutuhkan begitu banyak karyawan. Kita maksimal itu karyawan butuh 1000, karena sistem kerjanya tidak menggunakan mesin Pak. Mesin pun hanya menggunakan solder pot aja. Untuk itu dari manajemen bilang ini dari lingkungan, dari A, dari B, dari C. Saya ikutin perkembangannya terus. Ternyata tidak ada perkembangan positif, malah makin negatif, makin hari makin negatif. Akhirnya tibalah pas tanggal 4, saya 4 waktu itu Desember kalau nggak, 4 Desember saya turun langsung. Ternyata ya benar sudah terjadi PKWT, sudah terjadi perekrutan yang di luar jalur. PKWT pun bukan di perusahaan, tapi ayahnya di Saung Endah. Ayahnya tukang es kalapa. Tapi manajemen ini ya? Bukan. Ya ditegasin sekali, bukan dari manajemen. Toh kalaupun dari manajemen, ini siapa yang main? Nah, saya terus lidik satu-satu nih dari manajemen. Ternyata timbullah satu nama,
si A. Dan saya klarifikasi, turun juga langsungnya ke lapangan, sampai orang-orang yang bawa anak itu saya kumpulkan. Saya masih ingat itu tempatnya di mana? Sebelum Telaga Sari, sesudah Telaga Sari. Saya kumpulkan. Ternyata dari orang-orang ini ya, dari lembaga semua. Dari lembaga masuk mengatasnamakan mengatasnamakan wilayah pribumi, memaksa masuk. Bahkan pas saya mau percobaan 4 hari kita buat koreksi data, 4 hari itu baru 2 hari pertama kita tidak jadi, yang hari kedua orang lembaga ini maksa anaknya suruh masuk semua. Nah, akhirnya saya putuskan lah, yang AJS stop dulu 1 bulan. Kita perbaiki lah anak-anak yang gak jelas, yang udah mengaku udah PKWT, sudah masih duit lah segala macam, kita nggak terima. Timbullah kita solusi dengan menggunakan kartu pas waktu itu dari masing-masing otosi. Kartu pas untuk masuk ke kawasan. Yang tidak mempunyai itu tidak bisa masuk, dan jelas. Sekarang faktanya dari total 2.600 awal data yang kita punya, kita dapat informasi ini yang data anak 2.600 yang nggak bisa masuk itu kurang lebih 1.500 lebih. Nah, inilah siapa? Kalaupun ada banyak di sosial media tuh menyebutkan, wah AJS menerima ini. Dengan logika mudahnya, kita gak akan berani mengeluarkan orang segitu banyak, menolak orang segitu banyak, lebih dari 1.500, bahkan ada informasi terakhir itu 1.800. Kita gak akan berani, mati aja pas digeruduk ini, anak-anak ini. Tapi faktanya apa? Ternyata, nah inilah oknum-oknum lapangan ini Pak. Nah, mulai dari situ mulai dari tanggal 18 sebenarnya kita benahi semua anak-anak, semua data, buat CV, buat lamaran yang benar. Waktu itu nggak ada sama sekali saya terima laporan surat lamaran kerja. Terus PKWT, kalau Anda mengaku sudah penandatanganan kontrak, apa ada dari pihak manajemen yang ikut menandatangani? Nggak ada Pak, karena informasi yang saya dapat pun begitu. Karena PKWT-nya ada yang di Saung Endah waktu itu 600 orang di Saung Endah, 700 orang di Saung Endah mengatasnamakan AJS. Yang bubarin saya langsung yang bubarin. Saya turun langsung. Itu maaf dipotong. Yang menandatangani di kertas kontrak itu tapi ada namanya. Namanya jelas nama saya Pak. Jelas nama saya dengan gelarnya, dengan jabatannya. Tapi belum tanda. Belum sama sekali bisa di. Oh, si pekerjanya tanda tangan. Iya. Itu tidak tanda tangannya dari direktur tunggal. Ya. Nah, sebentar Pak. Ini si Gak apa-apa, interaktif gak apa-apa biar boleh. Orang yang menandatangan membawa berkas ini ketahuan nggak sama manajemen? pekerjaannya yang bawa, jadi kerja bukan, harusnya kan dari manajemen gitu kan. Bukan. Kalau toh itu bukan dari manajemen, orang lapangannya ya. Oh, si A tadi. Tapi Bapak udah tahu ya? Si A-nya. Ya, buron sekarang Pak. Banyak beberapa orang nih yang memanfaatkan AJS ini Pak. Malah saya tantang, sok siapa aja yang bisa dapat orang-orang ini, kasih ke saya deh, ya kasih imbalan deh. Saya mau proses nih orang ini. Begitu. Waktu itu lebih dari 700 kalau salah. Saya yang turun deh, langsung yang mau bubarin.
ngebubarin apa namanya itu mau penandatangan PKWT. Makanya kita dapatlah si selembaran kontraknya itu. Mantap juga ya. Per November Pak, semuanya itu per November. MOU dengan penyedia jasa Ya, untuk di bulan Desember. untuk rekrut isinya. Ya, rekrut di bulan Desember. Tapi sudah terjadi rekrut di si penyedia jasa ini. Sudah, kayak ini sadis-sadis Pak. Orang-orang ini minta ke anak-anak ini, malah ada yang 8 juta, ada yang 7 juta. Malah nama saya pun terserang pribadi, nama saya, nama keluarga terserang tuh di sosial media. Tapi saya diam, bukan diam berarti saya menerima. Oh iya saya salah, enggak. Cuma saya perhatikan ini ulah siapa sih sebenarnya gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah ketahuan nih oknumnya. Nah sekarang pun menghilang entah kemana. Untuk korban-korban ini lebih dari 1.500 berarti korban itu ya, karena yang 1.500 itu yang saya tolak gitu. Malah ada ke apa namanya salah satu outsourcing dia bilang jadi korban si oknum ini juga, salah satu outsourcing yang kerja sama kita. Mungkin itu sih Pak penjelasan dari kami, informasi terkini dari kami dari pihak AJS berterima kasih atas pengarahannya Pak. Duduk bareng di sini cari solusi.